Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Post. Saat ini sudah hadir bersama saya Sri Agustina, Kepala Divisi Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan ke tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Jaga kondisi aman pemudik, memberi rasa aman dan nyaman bagi para pemudik sampai di kampung halaman menjadi tugas dan tantangan bagi aparat TNI dan Polri dalam memberikan pengamanan arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1444 H 2023 Namun, keamanan pemudik tahun ini terganggu. Sejumlah kasus pencopetan hingga penjambretan pemudik menciderai kondisi aman arus mudik dan balik Lebaran 2023. Sejumlah pemudik menjadi korban para pelaku tindak kriminal yang mengincar uang hingga barang berharga milik para pemudik. Para pelaku kejahatan sudah paham betul bahwa pemudik yang pulang dari perantauan membawa uang dan barang berharga lainnya untuk dibawa ke kampung halaman. Para pelaku kejahatan memanfaatkan momen mudik Lebaran ini untuk mendapatkan incaran yang dapat menghasilkan uang atau barang yang bernilai dalam waktu sekejap. Hal tersebut lantaran aktivitas masyarakat pada liburan Hari Raya Idul Fitri meningkat, sehingga kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas, juga akan mengalami peningkatan. Sejumlah pemudik menjadi korban pencopetan hingga penjambretan sebelum sampai di kampung halamannya. Di Lampung, seorang pemudik menjadi sasaran korban penjambretan pelaku kriminal pada Selasa 25 April di Jalan Lintas Tengah, Jalinteng, Sumatera, tepatnya di Kampung Weikekah, Terbanggi Besar, Lampung Tengah, saat arus mudik Lebaran sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan modus operandi mengejar, memepet, dan merampas barang berharga atau barang bawaan milik pemudik. Kasus lain menimpa Tursiawati, pemudik asal Bunga Mayang, Lampung Utara yang terlantar pada Senin 24 April, usai menjadi korban penjambretan dalam perjalanan usai turun dari Pelabuhan Bakauheni. Pemudik tersebut kehilangan satu unit ponsel Android, uang 1,3 juta rupiah beserta dokumen penting lainnya. Kasus pencopetan juga dialami ibu-ibu pemudik penumpang kapal Roro, Sabtu 29 April. Dia menjadi korban pencopetan di dermaga Pelabuhan Roro, Telaga Punggur, Kota Batam, hingga mengalami kerugian hampir puluhan juta mulai dari cincin emas juga di dalam tas, KTP, uang tunai, dan kartu ATM. Tidak hanya itu, tindak pencopetan juga dialami penumpang kereta rel listrik, KRL, di stasiun Bogor. Pelaku tertangkap basah mencopet ponsel milik penumpang tersebut pada Senin 24 April. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan seluruh lintas sektoral harus dapat menjamin keamanan para pemudik untuk bisa merayakan Lebaran 2023 dengan aman dan nyaman di kampung halamannya masing-masing. Kapolri meminta aparat TNI dan Polri siap untuk memberikan pengamanan terhadap masyarakat yang akan melintas dalam arus mudik dan arus balik Lebaran 2023. Kapolri meminta seluruh aparat memberikan pelayanan semaksimal mungkin dalam rangka pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2023, antisipasi tindak kejahatan yang sering dilakukan atau menimpa para pemudik seperti tindak pencopetan atau penjambretan harus bisa diantisipasi sedini mungkin oleh petugas pengamanan mudik. Penempatan personel kepolisian dan TNI dinilai perlu untuk melakukan patroli rutin di pusat keramaian seperti terminal, dermaga pelabuhan, stasiun, bandara, hingga pusat perbelanjaan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah adanya aksi copet di lokasi-lokasi jalur transportasi atau angkutan umum mudik Lebaran. Patroli juga dinilai perlu dilakukan setiap harinya secara mobile dengan menyasar jalur-jalur jalan lintas yang rawan tindak kriminalitas penjambretan.
khususnya jalur sepi atau kondisi malam hari. Selanjutnya jangan sampai luput juga perlu dilakukan pada pusat keramaian lain seperti pasar tradisional, pusat kuliner, hingga pusat perbelanjaan. Tidak hanya melakukan pengamanan, imbauan kepada masyarakat agar selalu mewaspadai gangguan Kamtibmas juga perlu diberikan secara berkesinambungan. Selain itu, masyarakat juga diimbau agar tidak berlebihan dalam menggunakan perhiasan saat melakukan perjalanan mudik atau membawa barang berharga atau mencolok dan lengah dengan barang bawaan. Publik berharap pengamanan yang dilakukan dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat yang melakukan mudik ke kampung halaman maupun sedang berlibur lebaran. Selain itu, tentunya juga untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas hingga tindak pidana yang memanfaatkan aktivitas masyarakat yang meningkat di beberapa pusat keramaian pada perayaan Idul Fitri. Mbak Ci, apa yang menjadi bahasan tajuk kali ini? Ya, Lampung Pos kali ini mengangkat tajuk terkait dengan mudik ya. Sebenarnya arus balik, kalau sekarang ini sudah masuk ke arus balik. Selama arus balik ini ternyata emang ada 2 gelombang. Nah, pertama tanggal 26 ya, karena memang itu cuti bersama. Kemudian untuk memecah supaya arus balik tidak terjadi bottleneck atau penumpukan, maka diberikan semacam cuti tambahan bagi ASN ya. Ini instruksi dari Pak Presiden dan hari ini merupakan puncak kedua arus balik ya. Nah, yang menjadi sorotan Lampung Pos kali ini adalah terkait dengan keamanan selama baik itu mudik maupun arus balik. Karena namanya mudik dan balik itu pasti ada pengerahan massa. Disinilah keamanan bagi masyarakat pemudik itu menjadi prioritas. Jadi kita melihat menyoroti terkait dengan keamanan ini. Dan ternyata memang ada beberapa kasus ya terkait kriminalitas selama baik itu saat mudik maupun saat balik. Gitu. Kalau antisipasi apa Mbak yang harus dipersiapkan oleh para pemudik ini Pak menghadapi dari kota ke kampung? Nah ini mereka akan kembali lagi ke tempat mereka bekerja. Ini seperti apa Mbak persiapan-persiapan atau antisipasi menjaga keamanan selama perjalanan? Ya. Sebenarnya memang semua pihak harus menjaga ya, baik itu pemudik maupun aparat dan pemerintah daerah. Untuk dari pemerintah daerah dan aparat, adanya posko-posko yang tersedia, itu akan memberikan jaminan bagi pemudik, jaminan keamanan dan kenyamanan. Jadi mereka mudik tidak lagi dengan was-was. Nah, pemudik juga demikian, pemudik juga harus tetap hati-hati dengan baik barang bawaannya dan menjaga diri, tidak hanya dari kejahatan kriminal, tapi juga kecelakaan lalu lintas. Karena yang menjadi sorotan biasanya selama musim arus mudik dan arus balik adalah 2 hal itu, yaitu kriminalitas dan laka lantas ya. Nah, bagi pemudik jangan menggunakan pakaian atau perhiasan yang berlebihan yang justru akan mencolok atau menarik minat orang yang akan berperilaku jahat gitu kan. Karena kejahatan itu kan begitu ada kesempatan mereka pasti akan melakukannya. Nah, kalau dari tadi Mbak disebutkan bahwa laka lantas dan pencurian dan lain, seperti apa Mbak untuk arus mudik dan arus balik tahun ini Mbak untuk kriminalitas dan laka lantas sendiri di tahun ini? Ya, kalau berdasarkan catatan dari Lampung Pos, kriminalitas itu masih ada. Kasus seorang pemudik ya, itu yang dari Waikanan, mereka kena jambret, kemudian juga ketika kondisi kendaraannya dipepet, nah barang bawaannya semua, baik itu dokumen-dokumen ya itu hilang semua. Akhirnya dia mampir ke posko untuk pengaduan dan akhirnya mendapatkan istilahnya bantuan sampai ke kampung halamannya. Kemudian ada beberapa kasus yang lain ya, ada 5 ya, itu juga masyarakat Lampung yang ada di Pulau Jawa juga mengalami musibah kriminal. Nah, dan yang terbaru adalah laka lantas ya, pemudik dari Lampung mengalami kecelakaan lalu lintas di
Martapura, kendaraannya masuk jurang. Nah, kehati-hatian ini yang menjadi prioritas bagi pemudik, kemudian juga bagi Satgas ya, dan personel yang melakukan pengamanan selama arus mudik dan arus balik itu harus bersinergi ya. Supaya apa? Supaya mudik dan arus balik ini berjalan lancar sesuai dengan harapan ya. Betul sekali Mbak Ci, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.